Yuk, kumpul semuanya. Baik, tulisan Bapak ambil lagi yang berat. Tangan berat. Berat. Sebelum mulai kegiatan pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Maaf Bapak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang jumlah kita ada 4 ya. Mana 2 orang lagi? Izin Pak. Izin satu nanti satu. Pak. Yang sakit izin izin. Pergi. Pergi. Nanti berkurang berarti saya. Ya Pak. Kalau apa aja pergi. Ya walaupun sudah berempat, semangatnya kita berenam ya. Semangat Pak. Walaupun berempat tapi juga semangat berenam ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori tidak jelas. Dia kenapa dia ada berapa yang tiba-tiba jelas lambat. Kita selesai pada ke depan, ke belakang, ke tengah, ke penting, kira-kira silang belakang, kira-kira yang depan. Ya, bagus. Kita sudah paham dan sudah ingat ya. Nah, pada materi hari ini Bapak akan memberikan tentang kebugaran jasmani. In corpore sano, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu dia. Oke, jadi anak Bapak sudah mulai ingat ya. Di SMP juga sudah kan, sebelumnya kan, sudah dia Bapak ajarkan juga kan. Bapak, jadi tinggal hanya mengulang. Oke, tujuan agar kita selanjutnya tujuan pembelajaran kita Bapak mau tujuan Bapak mampu memahami ya, mampu memahami secara konkret dan mampu melaksanakan bisa untuk memperhatikan setiap komponen-komponen kebugaran jasmani. Oke, kemudian manfaatnya ya, manfaatnya kita belajar komponen kebugaran jasmani terutama secara umum kondisi fisik, secara khusus yaitu komponen yang tadi ada kecepatan, kelincahan, bentukan dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas secara lebih mendalam. Ini Bapak sampaikan pembukaannya secara garis besarnya saja dulu ya. Jadi sudah Bapak sampaikan tujuan manfaat. Nah, Bapak berharap setelah Bapak sampaikan manfaat ini, setelah Bapak belajarnya optimal. Oke, belajarnya optimal, semangat walaupun cuma berempat tapi semangatnya tetap berenang. Oke, sampai sejauh ini ada nggak yang ingin ditanyakan dulu? Oh, tidak. Ya. Oke, nanti kita belajarnya secara individu, kelompok, tangan. Oke, sudah hafal saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan personal dan pembahasan ya. Sekarang ke materi ya, materi. Oke, kita pemanasan terlebih dahulu. Not. Ya. Siap. 1, 2. Dua. Oke. Dia, cekok siap naik semuanya dari atas. Oh, dari atas, Ang. Dari atas. Dari atas. Ada. Sedia, siap, stop. Yang jauh 4, yang 4. Kira lagi 1. Siap, jauh. Sudah pemanasan, suhu tubuhnya sudah meningkat, otot-ototnya sudah mulai beradaptasi. Suasananya sudah suasana panas, suasana lapangan. Dari tadi sebelum ini kan belajar dari kelas kan, Ya, Pak. itu gunanya pemanasan, berubah suasana ke lapangan. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, Bapak minta mengamati penjelasan dan praktek dari Bapak.
Kita mulai. Komponen kebugaran pertama yaitu kekuatan. Kekuatan ini maksudnya kemampuan tubuh untuk mengangkat beban dari luar maupun dalam, dari luar atau dalam. Kenapa Bapak bilang mengangkat beban dari luar dan dari dalam? Contohnya, kalau kita push up itu beban dari luar. dari tangan. Ya, bagus. Bapak benarkan. Dari dalam tubuh maksudnya. Kalau contoh kan, kalau barbel, kalau dumbbell itu dari luar. Melalui alat. Itu bedanya. Kemampuan tubuh untuk mengangkat beban dari dalam up dan luar itu alat fitness, alat gym. Oke, yang pertama. Yang kedua, kecepatan. Maksudnya kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Apa contohnya? Sprint. Ya, sprint. Bagus. Jarak jauh. Ya, Hah? Bukan. Kalau dari jarak jauh itu daya tahan, itu kita paham masih Pak. Kecepatan sudah, kecepatan sudah. Daya ledak, power, eksplosif itu sama. Daya ledak itu bahasa Indonesianya, power itu bahasa Inggrisnya, eksplosif juga bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Daya ledak ini adalah gabungan dari kekuatan dan kecepatan. Kenapa Bapak bilang gabungan? Ya karena contohnya itu merupakan berpindah dan ada kekuatan kaki. Ledak. Itu daya ledak namanya. Contohnya melompat. Jauh. Ya, itu daya ledak sangat diperlukan. Oke. Selanjutnya ada daya tahan. Yang keempat, daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk beraktivitas dalam tempo yang lama. Daya tahan ini ada dua. Yang pertama ada daya tahan kardiovaskular, kardiorespirasi. Itu sama, kardiovaskular, kardiorespirasi sama, atau daya tahan aerobik itu sama. Oke, apa contohnya daya tahan aerobik seperti yang Zado sampaikan tadi? Apa Zado? 6. Ya itu bisa, tapi cuma sedikit yang penambahannya. Yang paling banyak penambahan daya tahan itu apa? Dari jauh. Ya, lari jarak jauh. Tadi daya tahan aerobik ya. Dan ada yang satu lagi daya tahan otot, daya tahan anaerobik. Tadi kan daya tahan aerobik dan daya tahan anaerobik. Kenapa Bapak bilang aerobik? Karena aerobik ini pemenuhan energinya berasal dari O2. Oksigen, aero, ya. Sedangkan anaerobik ini pemenuhan energinya berasal dari asam laktat. Ya. Ya, sisa-sisa metabolisme dari itu. Ya, ada anaerobik dari asam laktat itunya. Berasal dari sumber energinya tanpa O2. Anaerobik tanpa O2. Aerobik menggunakan O2 dan anaerobik tanpa O2. Perbedaannya. Contohnya apa? Kekuatan tapi durasinya lama. Contohnya push up 1 kali itu namanya kekuatan. Sedangkan push up 40 kali lebih tepatnya itu dinamakan daya tahan Aerobik. daya tahan anaerobik, daya tahan otot. Oke, coba ulangi lagi. Yang pertama ada daya tahan aerobik atau daya tahan kardiovaskular atau daya tahan kardiorespirasi. Itu merupakan daya tahan dari sistem pernafasan. Contohnya lari. Sistem pernafasan, lari. Ya, sedangkan kedua ada daya tahan aerobik, daya tahan otot. Contohnya push up 40 kali, 50 kali, sit up 30 kali, 50 kali. Ya. Itu namanya daya tahan lebih tepatnya, bukan kekuatan. Kalau kekuatan itu kekuatan maksimal 1 kali. Yang lebih tepatnya kita sebut kekuatan itu misalnya barbel kita angkat 90 kilo 1 kali kan? 1 kali. Itu namanya lebih tepatnya kekuatan. Jadi bisa digunakan kan antara kekuatan dan daya tahan kekuatan atau daya tahan otot tadi kata Bapak tadi. Ya, sedikit-sedikit bedanya semua. Ya, sudah berapa tadi itu? Kecepatan, kekuatan,
Daya lega, daya tahan 2. Yang selanjutnya kelentukan adalah kemampuan sendi untuk meregang secara luas. Ya apa? Ya peregangan dinamis dan peregangan statis. Ini peregangan statis maksudnya apa? Peregangan yang ditahan beberapa detik, statis. Sedangkan dinamis, gerakan yang dipantul-pantulkan, gerakan yang aktif. Contohnya ini statis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan dinamis dipantul-pantulkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Sudah paham ya? Siap, Pak Eri. Kelentukan. Selanjutnya ada pelincahan. Pelincahan adalah kemampuan tubuh untuk merubah arah secara cepat. Merubah arah secara cepat tanpa jatuh. Koordinasinya baik. Tidak tertumpai salah satu kaki, tidak lemah salah satu kaki. Itu berubah arah secara cepat, depan belakang kiri kanan, serong kiri serong kanan. Berubah arah. Sudah berapa tadi itu? 6, 7 ya. Coba kecepatan, kelentukan, terus daya tahan 2. ya. Ulang kecepatan, daya rendah, daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot. Kalau kelincahan, kelenturan 7 ya. Yang terakhir, menurut buku sumber ya. Sebenarnya banyak lagi komponen kebugaran sebenarnya ini, tapi Bapak tuliskan 8 menurut buku sumber. Ya. Keseimbangan ya. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi pada saat tertentu. Pada saat satu kaki diangkat, pada saat satu kaki dilepas dan dilebar, pada saat satu kaki turun naik, itu lebih tepatnya keseimbangan. Dan ada koordinasi lagi dan koordinasi kecepatan. Ya itu banyak lagi, tapi kita rujuk cukup 8 saja. Oke. Sudah diamati. Sudah panjang lebar Bapak jelaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Yakin sebanyak itu? Yakin. Sekarang Bapak yang bertanya. Ya. Sekarang Bapak yang bertanya. Bapak mau review aja. Apa yang dimaksud? Enggak, bukan. Sebutkan. Bukan. Jelaskan 2 daya tahan. Daya tahan otot. Coba. Ya, Daya tahan otot, daya tahan yang berasal dari dalam tubuh Nah, dengan kekuatan adalah oksigen atau O2. ini daya tahan otot. Daya tahan otot, daya tahan yang bersumber energi dari enzim dalam tubuh, Lebih tepatnya asam laktat. Yang kedua, daya tahan non aerobik. Anaerobik. Coba lanjut aja. Daya tahan anaerobik itu daya tahan aerobik, daya tahan yang berasal dari oksigen. Ya, betul. Coba. Oke, bagus Fadil sudah berani menjawab. Nilai tambahan untuk Fadil hari ini. Sudah bagus ya. Bapak benarkan lagi. Daya tahan itu terbagi 2. Daya tahan aerobik dan daya tahan aerobik. Namanya ini banyak juga. Daya tahan aerobik ini atau daya tahan kardiovaskular atau daya tahan kardiorespirasi karena berhubungan dengan pernafasan. Kardio, respirasi, respiration. Oke. Ingat pelajaran biologinya. Oh iya. Oke. Jantung, paru-paru, peredaran darah itu termasuk kardio respirasi. Ya. Itu aerobik. Selanjutnya daya tahan otot atau daya tahan otot atau daya tahan anaerobik atau ya. Itu. Oke. Sip. Tidak ada pertanyaan? Siap, Pak. Cukup, Pak. Jika tidak, kita Lakukan. praktekkan semuanya. Oke. Siap. Siap, Pak. Oke.
Oke, sudah praktek, sudah mulai paham ya. Sekarang Bapak minta, tadi sudah diskusi juga. Sekarang Bapak minta kesimpulan dari salah satu siswa Bapak. Angkat tangan yang berani. Lalu silakan. Yang pertama itu kecepatan. Contohnya lari jarak pendek atau sprint. Yang kedua itu kekuatan. Kekuatan contohnya push up, sit up. Lalu yang ketiga ada daya tahan. Daya tahan ini terbagi dua macam. Ada daya tahan aerobik dan ada daya tahan anaerobik. Daya tahan aerobik contohnya itu lari jarak jauh. Dan daya tahan anaerobik contohnya push up ya juga. Lalu ada pelentukan, ada pelincahan, dan ada daya ledak. Contohnya lompat tinggi dan lompat jauh. Ada satu lagi, keseimbangan. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, bagus. Oke, kita cukupkan kegiatan inti, kita masuk ke kegiatan penutupan atau pendinginan. Ya, kita pendinginan dulu. Oke, permainan kita mulai beda gaya dari Fadil. Mulai Fadil. Ya. Yuk, Afif mau kemana? Orang. Pandang. Oke, duduk. Ya. Oke, Fadil. Ya. Oke, duduk. Kita duduk, sudah. Evaluasi. Seperti biasa, setelah pendinginan kita pembenaran ya, agar tidak salah ke depannya atau resiko kesalahan kita bisa kurangi karena persepsi kita sudah sama dari Bapak dan dari buku rujukan. Bapak ulangi, kebugaran adalah membuat tubuh seseorang untuk beraktivitas secara optimal. Kenapa Bapak bilang optimal? Karena dia beraktivitasnya tinggi, kerjanya itu ada hasil, tidak hanya asal-asalan. Itu yang Bapak bilang optimal, produktivitasnya tinggi ya, bertahan secara lama dan masih mempunyai cadangan energi untuk menikmati waktu luang dan untuk mengerjakan pekerjaan yang sifat mendadak. Oke, ada 8 tadi sudah komponennya seperti yang sudah disampaikan Sado. Kecepatan, daya ledak, daya tahan aerobik, daya tahan anaerobik, kelincahan, keseimbangan dan Pelentukan. Ya, terima kasih. Sudah paham? Sudah jelas semuanya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas Pak. Paham ya? Bola ada jalan. Penilaian untuk kelas hari ini sangat baik, sangat bagus ya. Lebih bagus dari hari kemarin. Dipertahankan kelas ini, Bapak nilainya sangat bagus. Jadi Bapak terhadap kelas ini sudah baik. Ini mohon dipertahankan. Oke, evaluasi hari ini tidak ada. Silakan berdiri, kita bersyukur. Kompensero. Setelah belajar mana kita bersyukur mulai. Oke, sekian. Jika terdapat kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.